Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Aisyah Kamila dengan NIM PO713203251051 dari kelas D31B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas membuat video pembelajaran mengenai pengenalan sel darah bentuk normal dan abnormal dari eritrosit, leukosit, dan trombosit oleh dosen pengampu Ibu Yaumil Fahmi Tanjung Bulu, SST MKes. Di slide pertama terdapat latar belakang. Darah merupakan jaringan cair yang memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh manusia. Komponen darah tersusun atas plasma darah dan elemen seluler, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Setiap jenis sel darah memiliki bentuk dan fungsi yang khas. Perubahan pada jumlah maupun morfologi atau bentuk sel darah dapat menjadi indikator adanya gangguan atau penyakit seperti anemia, infeksi, leukemia, atau gangguan pembekuan darah. Dalam pemeriksaan hematologi, pengamatan morfologi sel darah melalui apusan darah tepi merupakan langkah dasar yang penting untuk mengenali kondisi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk normal dan abnormal dari eritrosit, leukosit, dan trombosit sangat diperlukan, terutama bagi tenaga kesehatan atau mahasiswa di bidang laboratorium medik. Dengan mengetahui karakteristiknya, kita dapat menginterpretasikan hasil pemeriksaan darah secara lebih akurat dan mendukung proses diagnosis klinis. Pertama, mari kita bahas tentang eritrosit atau yang sering disebut sel darah merah. Eritrosit merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya di dalam tubuh manusia. Secara normal bentuknya bulat, bikonkav atau seperti cakram pipih dengan bagian tengah yang lebih tipis, tidak memiliki inti sel, dan tampak berwarna merah muda hingga berwarna orange pada sediaan apus darah. Fungsi utama eritrosit adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, serta membawa karbon dioksida dan jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Proses ini terjadi karena adanya hemoglobin, yaitu protein yang mengikat oksigen di dalam eritrosit. Namun, dalam kondisi tertentu, bentuk eritrosit dapat mengalami perubahan. Bentuk yang tidak normal atau abnormal ini bisa menjadi petunjuk adanya kelainan darah. Misalnya anisositosis, yaitu ketika ukuran eritrosit bervariasi, ada yang terlalu kecil atau terlalu besar. Kemudian poikilositosis, yaitu perubahan bentuk eritrosit yang tidak seragam. Ada juga mikrosit dan makrosit yang menunjukkan ukuran eritrosit lebih kecil atau lebih besar dari normalnya. Selain itu, terdapat bentuk khusus seperti sel sabit yang sering dijumpai pada anemia sel sabit, serta sel target yang biasanya muncul pada penderita talasemia. Dengan mengenali bentuk-bentuk ini, kita dapat memahami bagaimana perubahan morfologi eritrosit berhubungan dengan kondisi atau penyakit tertentu pada tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang leukosit atau yang dikenal sebagai sel darah putih. Leukosit memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pertahanan tubuh, yaitu melawan infeksi, bakteri, virus, dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Secara umum, leukosit dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan ada tidaknya granula pada sitoplasmanya. Kelompok pertama yaitu granulosit yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Granulosit disebut demikian karena memiliki granula halus di dalam sitoplasma yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Sementara itu, kelompok kedua adalah agranulosit yang terdiri dari limfosit dan monosit. Jenis ini tidak memiliki granula yang jelas pada sitoplasmanya. Dalam keadaan normal, jumlah dan bentuk leukosit relatif stabil. Artinya, jumlahnya berada dalam kisaran normal, yaitu sekitar 4.000 hingga 11.000 sel per mikroliter darah.
dan bentuk masing-masing jenis leukosit tetap tampak khas tanpa mengalami perubahan struktur. Namun, dalam kondisi abnormal dapat terjadi beberapa perubahan, misalnya leukositosis, yaitu peningkatan jumlah leukosit yang biasanya disebabkan oleh infeksi atau reaksi peradangan. Sebaliknya, leukopenia adalah kondisi ketika jumlah leukosit menurun yang dapat terjadi pada infeksi virus atau gangguan sumsum tulang. Selain perubahan jumlah, bisa juga terjadi perubahan morfologi atau bentuk sel. Contohnya, neutrofil hipersegmentasi yang sering dijumpai pada anemia megaloblastik atau adanya sel blast, yaitu sel muda yang belum matang yang dapat ditemukan pada leukemia. Dengan memahami bentuk dan jumlah leukosit, kita dapat mengenali adanya kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem imun dan darah seseorang. Yang terakhir, mari kita bahas tentang trombosit. Trombosit merupakan komponen darah yang berperan sangat penting dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Saat terjadi luka atau cedera pada pembuluh darah, trombosit akan segera berkumpul di area tersebut untuk membentuk sumbatan sementara, sehingga mencegah terjadinya perdarahan berlebihan. Secara normal, trombosit berukuran kecil, tidak memiliki inti sel, dan pada sediaan apus darah, tampak seperti fragmen kecil dari sitoplasma yang berwarna ungu muda di bawah mikroskop. Namun, sama seperti eritrosit dan leukosit, trombosit juga dapat mengalami kelainan atau abnormalitas baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Contohnya adalah trombositopenia, yaitu kondisi ketika jumlah trombosit menurun dari batas normal. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang mudah mengalami pendarahan atau memar, bahkan dari luka kecil. Sebaliknya, jika jumlah trombosit meningkat secara berlebihan, disebut trombositosis. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah atau trombus di dalam pembuluh darah. Selain perubahan jumlah, morfologi atau bentuk trombosit juga bisa mengalami gangguan. Misalnya, muncul trombosit raksasa yang berukuran lebih besar dari normalnya, atau trombosit dengan bentuk tidak beraturan, yang sering dijumpai pada beberapa kelainan darah atau gangguan sumsum tulang. Dengan memahami bentuk dan jumlah trombosit, kita dapat menilai bagaimana fungsi pembekuan darah bekerja dan mendeteksi sejak dini bila terjadi gangguan hematologi pada seseorang. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa pengamatan bentuk sel darah normal dan abnormal sangat penting dalam diagnosis berbagai penyakit darah. Dengan mengenali karakteristik masing-masing sel, eritrosit, leukosit, dan trombosit, kita dapat memahami bagaimana perubahan morfologi darah mencerminkan kondisi kesehatan seseorang.